Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Randilius Kulo Siregar. Dan hari ini kita akan membahas tentang bukti audit. Nah, teman-teman, kita masuk ke pengertian bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Adapun 4 keputusan mengenai bukti audit, apa yang harus dikumpulkan? Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, beberapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Kita masuk ke persuasivitas bukti. Nah, yang pertama, ketepatan bukti. Appropriateness of evidence, yang artinya ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitas memenuhi tujuan audit. Yang kedua, kecukupan bukti. Sufficiency of evidence, yang artinya ukuran mutu bukti terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Ketepatan bukti audit terbagi menjadi dua, yaitu relevansi bukti dan reliabilitas bukti. Yang pertama, relevansi. Relevansi bukti berarti bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar. Relevansi bukti dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Nah, yang kedua yaitu reliabilitas bukti. Reliabilitas bukti ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, objektivitas waktu. Dan yang keenam, ketepatan waktu. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Yang kedua, konfirmasi. Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, dokumentasi. Dalam memperoleh bukti yang valid, setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai atau berupa kegiatan, maka cara pembuktian yang relevan adalah dengan melakukan dokumentasi. Yang keempat, analitis. Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor. Dalam memperoleh bukti analitis ini, umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Yang kelima, wawancara. Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang keenam, perhitungan ulang. Bukti ini hanya berlaku jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien. Yang ketujuh, observasi. Meskipun hampir sama pengujian fisik, tapi prakteknya beda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Tujuan prosedur analitis terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami industri dan klien bisnis. Yang kedua, menilai kemampuan entitas untuk terus going concern. Yang ketiga, mengurangi pengujian audit yang terinci. Yang keempat, menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Nah, bagi seorang auditor harus mampu memutuskan 4 hal. Yang pertama, prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang tepat. Yang ketiga, item-item mana dari populasi yang dimasukkan dalam sampel. Yang keempat, melaksanakan setiap prosedur. Bentuk bukti audit terbagi menjadi 4,
Yang pertama, kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan. Yang kedua, analisis akun-akun tahun sebelumnya. Yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal. Yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Sekian video pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan komentar, bisa langsung memberikannya di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.